sosial kesehatan itu beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya yang menjadi ya karena ada yang masih sholat kita lengkap. Tadi aja beliau cerita tak potong bagus banget. Kalau sebagian yang dengar nanti malam. Ya mungkin ini aja dulu. Perkenalan kami belum sewu, kami agak mendadak dan memang mampir. Kemarin nggak sempat kontak juga karena kami ini mau kunjungan. Jadi kami ini survei, jadi kami mampir dari sana sekalian ke sini untuk kunjungan nanti tanggal 18 sampai 20. Jadi mungkin kami nanti di sini tanggal 18 terus kami ke Jogja, Klaten, Boyolali dan sebagainya. Sebelumnya kami akan ke Pekalongan dulu. Gitu. Nah, utamanya itu rencana kami jadi ini hampir saya sekalian. Nanti kami akan kirim surat ke September. Ya. Kami ini wadah perkumpulan komunitas lintas iman di Jakarta Timur. Oke. Saya masih ketua. Ini Pak Budi yang dulu pernah ke sini. Ini Pak Sekum, ketuanya. Ini karena sudah rambutnya putih, jadi dari pengawas. Nah, Pak Sudibyo, karena ini dari badan pengawas Padang. Lalu yang ini Jawa semua. Ini DKI, GPIB, kemudian yang sana Gereja Katolik itu Pak Efran Siregar. Kemudian yang di sana ini koordinator aset dan sekretariatan Ibu Elis. Ini campuran Dayak sama Manado, jadi untuk mewakili. Ya. Lalu sampingnya Pak Nuh, ini Ibu dari NTT, beliau ketua bidang usaha dana dan sekaligus ini koordinator panitia perkunjungan. Nah, dari GKI Buaran. Buaran. Pak Suud mungkin telah. Oh, Jawa. Iya. Jawa sana ya. Bawah saya itu kuliah. Usianya di atas saya. Sudah ya. Lalu ini dari Katolik juga, dari Santa Ana Ibu Agatha, ya bendahara anggota di bidang sosial, kemudian ini Ibu Etik, ini Pak penasehatnya Pak penasehatnya Pak pengawas. Sekalian dokter juga, dokternya. Manado. Lalu di sebelah saya ini Christine Gunung Kidul. Beliau bergabungnya Pak. Saya tidak tahu apa ketuanya Pak, istrinya Pak Ketua Pak Mariam. Ya, waktu Pak Ketua. Ini dikit lagi sampai ya dari pesantren. Nah, lalu yang dua ini dari Muslim, satu dari Sini. Mari, Pak. Itu dari Taklim. Lukayu, Rias, yang perempuan. Yang ini Pak Kiai Ustadz dari Pondok Pesantren Inggris. Salam. Sama Lusinya di Bogor. Di Bogor. Ya. Beliau sekaligus wakil ketua. Perhatian pihak pemerintah itu semacam posyandu plus. Posyandu sekaligus pelayanan kesehatan, juga ada pendidikan kayak PAOP gitu buat anak-anak. Nah, koordinatornya itu Bu Trias.
Kami di Jakarta Timur itu ada 6 kecamatan. Itu desa itu. Tidak semua kelurahan, tapi per daerah perkelurahan yang memang mereka ditemukan dalam kondisi yang banyak anak-anak mengalami di situ. Jadi kita lalu bidang soskes dan humas. Ya, ini salah satu anggota humas tadi, Pak Ertan, Pak Ketua juga ikut. Menangani menyangkut relasi kami dengan pemerintah, juga dengan gereja-gereja, dengan komunitas, dengan apa yang lain. Jadi kami juga berproses dalam pensosialisasi ya di komunitas-komunitas satu Islam Kristen. Bu Sylvini, Ketua Bidang Usaha Dana, Humas Usaha Dana, Pendidikan dan Sosial, 4 bidang itu dan kesekretarian yang menopang wadah komunikasi dari pelayanan masyarakat. Kami belum lama dapatkan legalitas. Udah terdapat ya teman Sudah. Oh. Ya. Karena Desember kemarin. Ya, tuntutan makin lama nampaknya orang selalu menanyakan itu untuk mendukung legalitas. Nggak bisa enggak. Ya, kita hidup di negara hukum. Kita mengupayakan itu. Nah, perkunjungan ini merupakan program yang sebenarnya program rutin juga dalam rangka penyegaran, sekaligus bersilaturahmi, mengembangkan relasi, dan juga menggali perkembangan di komunitas-komunitas lain dalam rangka membangun kerukunan, membangun persaudaraan, meningkatkan moderasi di tengah-tengah kehidupan bersama. Nah, itu sebabnya kami selalu mengadakan perkunjungan dari perkunjungan. Kami akan berangkat itu tanggal 18 sampai 21 itu sekitar 50 orang. Nah, kalau naik bis besar itu bisa ya? Tidak Pak, nanti sampai di SMP 6 apa sama 16 ini? SMP 28 Oh, SMK 6 sama SMP 28 di depan sana. Jadi nanti pakai keempat. Oh, oke. Di pasar yang lebar jalan itu. Iya, yang masih aspal. Yang tembusan Purworejo, Antukarjo, Nanti atau masih sudah masuk ke sini? Sudah. Oh, oke. iya. ya. Satria. Oh, sana. Cuma dapat 1,5 kilo. Jadi nanti bimbel gitu ya. Iya. Ya. Jemput dan sekali bimbel. Dua kali. Itu yang di 25. Ya, sekitar. Berapa? Ya, 3 kali. Ya 2 kali kalau berdiri bisa. Cuma dekat. Kilo. Ya, nah itu teman-teman rombongan baik pengurus maupun perwakilan dari komunitas yang akan melakukan perkunjungan. Nama agama lengkap ini. Ya, 6 agama atau nama agama. 6. Kepercayaan kayak gitu. Nama agama, kemudian juga dari masing-masing etnik juga yang bermacam-macam seperti
kita ini ada Jawa, Manado, NTT, lalu Batak, kemudian Dayak, Kalimantan, campuran ya. Jadi keterwakilan agama dan etnik budaya ya. Iya. Nah, ini memang ketika teman-teman pengurus waktu itu ikut mendampingi, lalu sedikit tahu tentang tempat ini, lalu latar belakangnya, maka menjadi concern. Nah, ini menarik juga terkait dengan latar belakang kekristenan yang sesungguhnya gitu ya di Jawa ini dengan bahasa Sadra ini. Nah, itu yang nampaknya teman-teman juga ingin gali bagaimana kiai bisa menjadi penginjil. Nah, itu saya pikir menarik gitu. Dan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat ya, cukup beragam. Nah, itu yang mungkin juga dengan tantangannya sekarang. Nah, itu ada beberapa hal yang teman-teman pengen dapat informasi, masukan dari pengetahuan terkait dengan itu. Nah, di tempat lain kami akan juga fokus ke hal yang lain, karena kami mulai dari Pekalongan, tempat kami TV, kemudian di sini, lalu ini planning kami nanti kami akan hitung terkait dengan teknis waktunya, kemudian keganjuran. Sementara ini kami berpikir nginep di Jogja, baru kemudian di Klaten. Setelah di Klaten, nginep di Klaten atau di Boyolali, itu baru nanti dari Klaten, Boyolali, baru balik Jakarta. Jadi kesini pertama kali. Kedua ya. Kalau itu dari Pekalongan ke sini itu iya, betul. Nah, nanti kami akan kirimkan surat dan sekaligus mungkin semacam random yang matang lah gitu supaya begitu. Mungkin ada teman-teman yang lain, Pak Putih, Pak Dik, kalau ada yang ingin kebetulan. Tadi pendeta Setiadi sudah mulai menceritakan tentang sejarah Kiai Sadra. Langsung saya foto di awal dengan harapan paling tidak punya gambaran sedikit tentang kehebatan GKJ yang ada di dalam sawah yang begitu indah. Sehingga nanti teman-teman bisa juga nanti menjelaskan atau menceritakan ke teman-teman yang lain ya. Pak Budi, Pak Itu. Monggo Pak Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Pertama-tama, kalau gereja GKJ sekarang di sini identik dengan tokohnya ya, tokoh sejarahnya yaitu Kiai Sadra. Nah, supaya tidak terlalu disalahpahami, ini gelar Kiai ini kan sering menjadi pertanyaan. Kristen kok Kiai, gitu kan? Itu tentu pertama-tama perlu kita pahami bahwa pada masa itu sekitar tahun 1800-an beliau datang ke Karanggese itu sekitar tahun 1870-an ya, 1870-an. Nah, konteks masyarakat pada waktu itu ketika ada orang yang memiliki kelebihan, memiliki kualitas tersendiri, itu kan dikedepankan, dinomor satukan, diajeni. Nah, dari kata diajeni yang dalam bahasa Jawa itu kan di nomor satukan, diutamakan, itu diajeni. Nah, dari aji inilah menjadi embrio dari gelar Kiai. Kalau dirunut lebih ke belakang lagi,
ini kan sejarahnya lebih panjang, yaitu terkait dengan misalnya ada raja, itu kan pasti gelarnya Aji, makanya kita sering mendengar Sri Aji Joyoboyo misalnya, kan sangat populer itu, karena Aji ini artinya dinomorsatukan, diutamakan. Lalu dalam perkembangan lahir juga sebutan kiai ketika terjadi alkulturasi ya, budaya. Pak Ustadz pasti dipaham hal itu. Ketika terjadi alkulturasi budaya, maka lahirlah juga sebutan kiai. Tapi dari belakang kiai ini, latar belakangnya dari kata ji tadi ya, aji, yang diutamakan, dinomorsatukan, menjadi gelar dalam konteks kerajaan. Jadi seorang raja pasti itu kan nomor satu karena memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh kerajaan, itu keutamaan, sehingga lahirlah gelar aji tadi. Jadi ketika seorang Raden Abbas Sadra Suropranoto, nama lengkapnya ya, mendapatkan gelar kiai, itu karena beliau memang oleh masyarakat dianggap memiliki kualitas. Nah, kualitasnya apa? Itu ketika masuk ke Karangjoso sini, ini kan bisa dikatakan tempat yang kalau dalam bahasa Jawa itu angker. Angker itu wingit, keramat, menegangkan, membuat apa ya namanya. Nah, contoh kasusnya yang populer itu kan di sini dulu ada yang namanya sawah randan. Randan itu dari kalau diterjemahkan sawah janda. Artinya ketika ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan yang memiliki sawah tersebut, maka usianya tidak lama, maka disebut sawah randan. Nah, ketika Kiai Sadra datang ke sini, itu kan berhasil mencipta ulang tempat ini. Mencipta ulang ini artinya dari semula yang angker, yang keramat, yang bahkan menimbulkan bahaya, banyak korban, dicipta ulang melalui bisa dikatakan keilmuan ya, keilmuan dalam arti luas ya, tidak perlu disempitkan ke dalam sub yang kadang sering menjadi ejekan itu ya, tetapi keilmuan dalam arti luas karena wawasan dari Kiai Sadra sendiri juga sangat terdidik, pasti terdidik sekalipun non formal ya. Tetapi beliau itu kan rekan-rekan atau kenalannya, relasinya itu kan bukan orang sembarangan. Beliau kenal yang namanya Mr. Anting, itu wakil Mahkamah Agung di Batavia. Itu Kiai Sadra kenal. Nah, dari sini kan kita bisa membayangkan. Jadi keilmuan yang dimiliki Kiai Sadra itu tidak main-main. Ya. Nah, literasinya juga bagus karena tadi saya sudah di depan tadi saya sudah menyinggung soal ini ya, beliau penjual buku, penjual kitab, dan tahun 1870 itu yang namanya pustaka, yang namanya kitab itu sangat istimewa ya. Karena ketika seorang memiliki pustaka, memiliki serat, memiliki buku, itu keilmuannya pasti luar biasa. Dan karena untuk suatu buku itu bisa sampai ke tangan kita itu kalau zaman dulu kan sangat sulit. Jadi nilainya seperti emas itu ketika seorang memiliki pustaka. Apalagi ketika pustaka itu betul-betul sudah dikaji dan beliau paham. Nah, dengan latar belakang keilmuan seperti itu, beliau menciptakan ulang Karangjoso yang semula angker tadi menjadi layak didiami. Korban-korban yang dari sawah randan itu sudah tidak ada lagi, jadi aber kalau bahasa Jawanya ya, aber itu sudah netral, sudah dinetralisir, maka tempat ini menjadi Karangjoso ya, karena yang kalau di depan itu ditulis GKJ Karangjoso, tapi kalau di kaji ulang itu lebih tepat kalau bagi saya Karangjoso. Yoso itu kan artinya diciptakan, makanya ada kata yayasan itu kan di yayasan itu kan yang diciptakan. Nah, dari situlah maka
Kiai Sadra berhasil membuat Karangyoso ini menjadi tempat yang layak didiami. Nah, selain itu kisah Kiai Sadra juga dimulai kalau tadi setelah dibaptis pada tanggal 14 April 1867 di Gereja Sion Batavia ya. Saya malah belum pernah ke sana. Beliau ke Purworejo itu membantu Nyonya Philip ya, seorang penginjil, membantu tadi menjual buku-buku. Nah, lalu sebelum itu beliau juga sudah pernah bertemu dengan tokoh sentral juga yang namanya Kiai Tunggul Wulung di daerah Bondo di Padian ya, sekitar Muria sana di pesisir utara Jawa Tengah. Lalu dari situ pula yang membuat Kiai Sadra itu tertarik belajar kekristenan, karena Kiai Tunggul Wulung itu lebih dulu Kristen dan gurunya, bahkan guru Kiai Sadra, guru kebatinannya Pak Purman itu malah sudah menjadi muridnya Tunggul Wulung. Nah, lalu dari situlah Kiai Sadra tertarik dengan mulai belajar kekristenan. Nah, lalu dibaptis ke Batavia tadi, terus membantu Nyonya Philip. Nah, pengalaman bergaul dengan Kiai Tunggul Wulung itu menginspirasi, karena Kiai Tunggul Wulung itu berhasil menciptakan suatu komunitas ya, komunitas Kristen, dan bahkan di daerah Bondo itu membuka lahan baru, lalu datanglah orang-orang yang belajar ke sana. Nah, itu rupanya menjadi inspirasi bagi Kiai Sadra, lalu punya tantangan, wah aku berarti juga harus punya murid, kurang lebih seperti itu. Nah, zaman dulu itu yang namanya untuk mencari murid itu kan harus menunjukkan kehebatan. Mumpuni. Nah, iya, kehebatannya itu harus mampu mengalahkan seorang guru atau kiai ya. Kiai, guru itu kan orang-orang yang terpandang, yang terkemuka pada zaman itu. Nah, maka Kiai Sadra betul datang ke Surwo sini, kan ada yang namanya Kiai Kasan Mentara. Lalu debat adu ilmu itu menurut ceritanya itu berhari-hari. Nah, dengan perjanjian. Nah, perjanjiannya kalau bisa mengalahkan itu nanti murid-murid Kiai Kasan Mentara tunduk belajar pada Kiai Sadra. Tapi kalau Kiai Sadra kalah, sebaliknya juga akan manut dengan apapun dawuh dari Kiai Kasan Mentara. Dan kalau orang-orang zaman dulu yang namanya sudah janji, beda ya dengan gaya orang sekarang ya. Para politikus itu kan sering ingkar ya. Nah, kalau zaman itu tidak, sangat konsisten dan sangat ditepati. Maka ketika Kasan Mentara mengakui keunggulan keilmuan dari Kiai Sadra, akhirnya dia tunduk menjadi muridnya, dan seluruh murid-muridnya itu belajar pada Kiai Sadra. Bahkan, nah ini situasi yang unik ya, bahkan Kiai Kasan Mentara itu berkenan menyerahkan istrinya untuk dipersembahkan pada Kiai Sadra. Zaman dulu ya, jangan diukur dengan situasi sekarang, karena undang-undang pasti tidak memperkenankan kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu hal itu masih mungkin, dan ternyata Kiai Sadra sendiri mengalami seperti itu. Namun dari catatan murid-muridnya, ketika istrinya Kiai Kasan Mentara dipersembahkan kepada Kiai Sadra, tidak jadi fungsinya itu tidak selayaknya suami istri, tapi lebih ke cuma nyonya rumah. Jadi yang mengatur rumah tangga, tapi yang kaitan dengan hubungan suami istri itu dianggap oleh murid-murid Kiai Sadra yang pernah menulis itu, kalau Kiai Sadra itu dikatakan dingin terhadap perempuan. Itu tafsirnya macam-macam. Ada yang mengatakan karena demi menjaga kualitas keilmuan yang beliau miliki, maka dia memilih jalan seperti itu ya, jalan sepi terhadap perempuan. Barangkali kalau sekarang ya seperti biku, pastor, seperti itu. Itu kan memang ada panggilannya sendiri-sendiri ya. Jadi seperti itu yang kisah dari Kiai Sadra yang menjadi latar belakang, sehingga ketika beliau diberi gelar Kiai, itu yang memberi gelar itu bukan dirinya sendiri yang mengaku-ngaku ya, tapi karena masyarakat yang menghormati, yang menghargai, akhirnya pantaslah kalau Kiai Sadra itu diberi gelar Kiai. Jadi dengan catatan istilah Kiai latar belakangnya seperti itu ya, tidak perlu kita persempit ya, karena istilah
kiai dari kata aji, Kiai Aji, Ki Aji itu ternyata maknanya sangat luas dan dunianya itu melintasi sebelum Islam masuk ke sini. Jadi itu saya kira perlu menjadi dasar utama dulu supaya tidak disalah mengerti, karena sering loh kok kiai kok Kristen karena pemahamannya sangat sempit, jadinya muncul pertanyaan seperti itu. Ya itu sebagai pendahuluan. Iya, matur nuwun Pak Pendeta. Menarik sekali cerita perkembangan ya beliau dalam kehidupannya, dan itu juga mungkin bisa menjadi spirit buat kita yang muda-muda dengan cara yang berbeda tentunya, sehingga banyak orang mengenal Kristus, banyak orang paham dengan toleransi, banyak orang mengerti bagaimana persaudaraan sejati itu dibuat atau dibangun kan. Iya, mungkin nanti Penambahan Pak, untuk ini nilai toleransi ya, yang ini bisa menjadi perenungan kita semua, teman-teman semuanya kan komunitas lintas iman. Nah, Kiai Sadra itu berhasil membuktikan bagaimana toleransinya yang sangat tinggi itu dengan menyediakan lahan makam yang di sana. Nanti bisa berkunjung ya ketika nanti datang ke sini kalau berkenan, karena itu di kompleks pemakaman itu menjadi tempat makam dari 5 desa. 5 atau 5 ya? 5 desa. Ya, dan Kiai Sadra membeli salah satu lahan itu, tetapi lahan ini sebagai makam untuk murid-muridnya Kiai Sadra, tetapi tidak terpisah dari makam yang lain. Jadi yang ini kan dikelilingi makam umum. Jadi sekalipun itu dikhususkan dengan areal yang sedikit, dan itu juga tidak ada pagarnya yang secara khusus membetengi ya ini makamnya Kiai Sadra dibetengi secara khusus, itu enggak, hanya salah satu keluarga dari Surabaya itu yang ada pagernya. Nah, itu udah perkembangan di sini. Tapi yang Kiai Sadra sendiri tidak mengkondisikan bahwa ini harus dibatasi pagarnya ini karena ini makam kami turun-temurun nanti. Kiai Sadra nggak seperti itu. Jadi itu dibiarkan terbuka, yang lahan itu hanya ketika ada renovasi karena untuk menghormati ini ya tokoh Kiai Sadra ini, akhirnya dibuatkan khusus cukup ya kalau dalam bahasa Jawanya. Dan itu membuktikan bahwa bangunan relasi yang diciptakan Kiai Sadra dengan komunitas masyarakat pada waktu itu sangat baik ya hubungannya. Bahkan beliau juga berkenalan dengan Kiai Fakih ya Pak. Ya, Kiai Fakih itu juga sesama guru ya. Itu Kiai Fakih jelas itu guru seorang muslim, guru di pesantren, dan Kiai Sadra sebagai seorang Kristen itu tidak bergesekan gitu ya, tidak ada konon sama sekali, tapi bisa saling menghormati bersama-sama. Pesantren juga berkembang, terus komunitas Kiai Sadra juga berkembang tanpa ada benturan-benturan gesekan sama sekali. Itu mencirikan apa? Kedewasaannya yang luar biasa ya. Beliau sangat dewasa menempatkan diri, dan Kiai Fakih pun juga seperti itu, sehingga dari Karangdesa ini ada cerita yang indah sebenarnya kalau ini kita aktualisasikan pada era sekarang. Nah, yang kedua, pada akhir abad 20 ya, 1900 awal ya, 1800 akhir, 1900 awal itu kan terjadi krisis sana ya, di Eropa itu kan terjadi krisis pangan. Nah, Kiai Sadra bersama dengan pendeta Jacob Wilhelm itu satu-satunya pendeta pada zaman itu yang tidak dibayar oleh Belanda. Jadi komunitas Kiai Sadra mampu mencukupi kebutuhan dari pendeta Jacob Wilhelm. Nah, duet antara Kiai Sadra dengan pendeta Jacob Wilhelm ini mampu menjawab tantangan global pada saat itu, yakni krisis pangan. Maka di Karangdesa berdirilah lumbung pangan, lumbung padi, lumbung miskin ya istilahnya, kurang lebih seperti itu. Dengan ciri khas dari lumbung tersebut adalah siapapun yang kekurangan pangan pada waktu itu, tanpa pandang bulu
agamanya apa, kepercayaannya apa, silahkan memanfaatkan lumbung pangan ini. Dan lumbung ini digali juga dari masyarakat, dari warga jemaat yang punya panenan ditaruh di lumbung, dan siapapun yang membutuhkan silahkan. Sehingga cerita yang saya dengar ya, kalau dulu eranya Kiai Sadr itu siapapun yang lapar datanglah ke sini pasti dapat makan. Itu sampai populer ya di masyarakat yang saya dengar ketika layar dan seterusnya itu. Ketika tahu saya pendeta di sini itu kan terus cerita. Ingat ceritanya bayi dulu itu, kalau pecekle, kalau larang pangan, kalau suan ke tempat tiga itu mesti dapat makanan. Itu menjadi cerita yang sangat populer yang telinga saya sendiri mendengar. Jadi viral pada zamannya. Jadi itu hal-hal yang menarik yang dari kiprah Kiai Sadr di sini kiranya relevan ya untuk menyumbangkan pemikiran dalam komunitas lintas iman yang lebih luas dalam rangka menjaga rumah besar Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan harus kita jaga bersama. Siapa yang menjaga kalau bukan dan putra putri Ibu Pertiwi sendiri kan? Itu saya kira untuk pendahuluan, untuk nyuplai sebagai cuplikan, sebagai undangan tanggal 18-20 September nanti. Sajiannya sudah tersedia. Jadi matur nuwun sekali lagi, kuburan atau yang ada di situ menggambarkan warisan yang betul-betul ada di toleransi. Sehingga itu menjadi gambaran buat kita bahwa hidup tidak perlu ada benteng pemisah. Kita adalah bersama ciptaan, kan begitu. Ya, saya kira nanti itu akan lebih banyak digali ketika teman-teman kita ngumpul semua ya, ya. Nanti buat sesi apa, kemudian apa, hanya saya nggak tahu apakah berapa lama kita bisa ngobrol di sini. Teknisnya nanti diatur sesi acara sama ketua panitia. Mungkin dari saya memancing cerita itu saja dulu, Pak Pendeta. Monggo kalau mau nambah saya. Monggo Pak. Harusnya mungkin teman lain ada yang ingin menambah sedikit supaya kita juga bisa membagi waktunya. Nah selain itu, Kiai Sadr kan juga punya peninggalan museum itu rumah tinggal beliau yang beliau sare dan seterusnya itu di sini yang sekarang didedikasikan sebagai museum. Dan Kiai Sadr itu juga sangat dekat dengan budaya, sehingga beliau ya pasti mengkoleksi benda-benda budaya, pusakanya seperti keris dan seterusnya itu beliau banyak. Baik itu koleksi pribadi maupun ini ada kebiasaan orang-orang itu menitipkan pusaka pada beliau dan sekarang disimpan. Nah nanti bisa dibantu Pak Pur untuk masukkan di museum. Kita boleh ambil waktu sebentar saja. Kita situ Pak kalau memang mulia. Ya apa? Dengan teman-teman. Pas sepatu? Oh enggak bebas. Monggo Bapak Ibu langsung nanti. Kita sekarang berada di museumnya Pendeta Kiai Haji Sagrak Punten. Ya, nah itu nanti bisa kita kupas lebih ya, bahwa nasionalismenya Kiai Sadr itu sangat luar biasa. Dia bahkan dipenjara oleh Belanda ya. Jadi kita jangan membayangkan kalau bodoh-bodoh wong Kristen ini terus akur itu, ternyata Kiai Sadrnya malah dimusuhi orang-orang Kristen Belanda. Itu kurang ajarnya penjajah ya. Oh ini tempat tidurnya ya? Iya, tempat tidur beliau. Oh ini makamnya ya? Yang di Ya, sana itu? ya yang dia Babri. Oh iya iya. Bisa areng ke sana sebenarnya Pak. Kemana? Sinarnya Di sana? ke lokasi. Lebih dekat tinggal gitu. Izin ya Pendeta. Iya, monggo.
Ini di makamnya ya. Sini. Ya udah. Makin dekat. Kayaknya dua itu. Juga ya. Kalau sempat. Nanti kan kunjungan kita di siang. Ya, Ya. cukup lah. Ya. Sampai sini dulu. Sini. Oh, segini ya. Ini muter loh. Ya. Naikkan runcing. Ini bambu runcingnya ya. Sudah usia 1800-an. Ya, 70. Ini pada waktu Maaf ya. Pak Radio ya. tahun 93 itu. Iya. Jadi ini masih asli. Aslinya menjadi saksi sejarahnya Kiai Iya. ketika di sini. Kalau yang ini punten, ini apa tuh? Mana? Oh ini makam. Oh, makam beliau. Iya makam beliau. Ini bambu runcing asli. Bukan beliau ini. Iya. Bukan besi atau apa. Jadi Iya. Karena dulu beliau enggak ini pakaian pribadi beliau. Ini alat. Ya, pakaian beliau. Ini. Masih aneh. Ini beliau punya sendiri. Iya. Nilai sejarahnya tinggi nih. Oh, ada. Jangan kan itu ini aja. Iya makanya. Ini masih meja asli. Mejanya asli nih. Kurang roro bumbu. Meja asli. Duduk berumur berapa ya? bukunya. Tinggal di sini. Kalau repornya di situ itu ya. Kalau ini alat apanya nih Pak? Ini untuk nginang, Pak. Ganten. Nginang. Minang. Makan sirih, Pak. Oh, Ya. alat untuk makan siri. Iya, iya. Itu dulu kan menjamu orang terhormat pakai makan sirih. Oh, Ini Pak Tarman dulu, Pak. Pak Tarman ini dulu. Pendeta Nehemia. Kaji. Iya. Lagi kaji ini ada. Iya, Nehemia. Iya. Dulu membuat buku kontekstualisasi Kiai Sadra. Sadrak. Enggak itu. Namanya Sadrak. Iya sadar Kiai Sadra. Pakai H belakangnya. Sadra. Pakai sadra. Belum. Belum dikirim. Udah dicetak. Oh belum terima tuh. Salah satu ruang dalam rumah Oh gitu. Kiai Sadra. Bener mejanya ya. Nah, meja tadi tuh. Iya meja tadi itu berarti. Sesuai harapan. Ya. Jadi yang dibagi ada 3 yang berkaitan dengan Belat. kegiatan gereja, Kemudian sampai. Ini Alkitab bahasa Arab. Oh bisa. Oh, Alkitab bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya bayangan. Iya, Arab kundul itu. Arab gundul. Iya. Ya benar kan lambungnya. Apa namanya? Berbagai nama sampai sama siapa kemarin ya? oh biasa. Kemarin menerima itu ya buku yang Meditasi. kasih ke Mas Evan. Oh, mau tinggal tinggal apa? Sini dulu. Ya, Bang Mahmud sama Mas Buku apa? Mas Evan, ada kemarin buku emeritus dari Pak. Oh, Pinjam dulu Di mobil. tinggalin sini. boleh. Nanti diganti di sini. Boleh. Kita foto dulu aja di sini. Ya. Nah, ini kelihatan. Sama ini untuk kepemimpinannya kan lebih gampang kalau di Katolik yang jauh dari atas bawah itu kan langsung jalan. Dan hubungan antar paroki itu untuk mengkoordinir misalnya ada novena di tempat-tempat doa di Gua Maria itu kan gampang sekali. Saya pernah mengikuti beberapa kali di Ganduran, di Jatiningsih, di mana itu. Wah, umatnya gila itu malam-malam novena itu. Karena yang datang kan dari berbagai penjuru. Nah, sebenarnya kurang lebih gambarnya kayak gitu di sini dulu. Yang malam Selasa Kliwon itu. Jadi Jatiningsih itu ini Pak di
Kulon Progo di kanan Bulan. Oh, yang kemarin sempat itu? Bukan. Lewat Bukan. Itu yang namanya Bantul. Itu Gua Maria Patung itu ya. Itu di yang di Kulon Progo, bukan di Kulon Progo. Nah dekat Ngerak Ujo itu. Yang diramaikan. Sekedar masukan Ya. buat kami nyusun pandangan acara yang bagus atau yang tepat. Kira-kira kami sampai sini jam berapa ya? 3, 4, 5. Dengan pertimbangan kita pulang ke Jogja paling nggak ya Makan malam di Jogja. Kalau di sini ada makan bersama nggak? monggo kalau memang itu nanti biar panitia Ya. Hasilnya kan perlu mengantisipasi dan mengukur ketepatan waktunya. ya. Kalau misalnya kesannya makan bersama di sini itu kan berarti nanti jam berapa ini perlu Dari pengalaman dari Pekalongan ke sini kira-kira berapa jam? kira 4 jam. 4 jam. itu lewat Pekalongan, tapi kalau tengah aneh jalurnya ngeri, kalau bis kayaknya enggak. Weleri, Peleri, Parakan, Temanggung, Iya. Magelang, terus ke sini. enggak Magelang Pak. Hah? Yang lewat Parakan itu. Yang tembus dari Leri bukan ada. Wonosobo. Leri. Atau Purbalingga kalau saran Pak Bos. Purbalingga terus Paduk itu Sermor. Oh, Sempor. Gombong. Ngomong situ. Iya. Oh, Jadi nah jalur dari sananya balik ke Pemalang atau dari Bisa enggak ya? Pekalongan? Apa ya? Kalau Pekalongan itu kan sebelah timur Pemalang. Iya. Oke. Nah, berarti balik dulu, lewat Pemalang dulu. Oh, jadi keluar tolnya Pemalang, lalu ke arah Purbalingga gitu. Turun. Ya, ya, ya. Purbalingga tuh sekarang Oke. 4 jam bisa sampai di Sampai. Purbalingga. Dari Mana kalau Weleri lama. ke arah Lama ya? Sempor. Begini ya? Iya, Gombong. bila-bila. Tapi lewatnya Waduk Sempor. Tempor. Iya. Ya, ya, ya. Terus Gombong terus sini. Terus stopnya nanti di SD apa tadi? SMK SMA. SMK 6. Iya. SMK 6. Nanti kita kan sebelumnya Dari Gombong ke Kudaja atau Gombong lewat sini lebih apa? Lewat Oh, nggak bisa Pak. Nanti baliknya repot. ke sininya. Iya. Lewat Ngandong aja. Oh, dari sini. Artinya jalan biasa. Iya. Oh, jadi Gombong lurus ke sini. Iya. Itu lewat rel kereta api sini. Hmm. Kalau lewat sana bisa nggak bisa repot Pak masuknya. Tikungannya tuh repot. Oh, enggak, maksudnya tikungan masuk ke sininya. Iya, iya. Enggak. Maksud saya dari sana Gombong itu arah ke jalan selatan itu. Oh itu balik ke sininya repot Pak. Lewat sana aja nanti Oke, sampai oke. ke 6 gitu. Malang. Ya. Pemalang. Ya. Sebelum, betul, sebelum Pekalongan. Jadi mundur. Kita lewat itu aja. 4 jam. Sekitar 4 jam ya. Ya, Purbalingga sini lewat repot terus sekali Pak. Ya. Tapi jalan Sempor cukup, ini cukup lumayan. Bagus. Sudah diperlibat. Oh, sampai di Gombong gitu. Iya. Yang lewat jalan-jalan itu. Ya udah masuk tol sekarang ya lebih cepat. Dulu dapat 16 jam. Perjalanan dulu gitu. Kalau sekarang ini nanti, kalau kami Pulang keluar. kembali, Ya. itu lewatnya mana? Lebih baik. Yang paling dekat. Balik dulu. Lalu Lewat sini. Iya. Ini mau ke Jakarta. Ke Jakarta. Oh, Karena lewatan dari tol. Arah sini dia masuk tol. Masuk tol, ya yang paling dekat ya nanti. Baweng. Baweng. Jalur lebih cepat Baweng Pak. Balen. Barawan. Daripada yang jenengan dulu itu, yang lewat ke sana itu, yang mana itu, Gendeles itu, lebih cepat Baweng.
Jadi Kalau ke Jakarta. itu kan jalan pantai. Selatan nanti kan masih apa itu harus meliuk-liuk sampai itu mana? Bawen itu berarti kita ini kembali Terus ke kiri. ke kiri. Nanti keluar sini kan pertigaan langsung ke kiri terus mengikuti jalan aspal nanti tembus jalan raya yang Kutoarjo itu terus nanti ke kanan. Kalau udah jalan besar. Kutoarjo arah Magelang. Iya, arah Dari Magelang. Magelang arah Bawen. Iya. Oh, Magelang ya. Dan jalan udah lebar jadi cepat. Lebih cepat. Oh, Kalau tujuannya ke Jakarta dan ingin cepat loh ya. Itu lebih iya. Lebih baik Bawen. Cepat dapat tol. bukan selatan ke arah. Lama Pak nanti jalannya lama. Belum lagi nanti kalau berjumpa dengan perbaikan jalan. Dan bis-bis ya. Mm-mm. Ya. Ini nanti kurang dari Karena ya kan lebih baik Bawen awal. Ibu nih minumnya. Kemarin kami dari Semarang nggak ada perbaikan jalan, jadinya lancar. Baru minggu yang lalu Ini gini. minggu yang lalu. Apalagi kalau malam bulan. Terus ini Pak, saya mau nanya. Ya. Tadi dia belum ada terdengar ya keturunannya. Memang tidak ada. Oh, nah Kiai Sadra itu karena tadi ya dengan wanita kan dingin gitu. Dia ngangkat putra yaitu Kiai Yutam, nah itu yang menurunkan ini Pak Pur. Ini gerakan keempat ya Pak. Jadi ini buyutnya Kiai Yutam. Ya, jadi Kiai Sadra, Kiai Yutam itu yang menurunkan banyak generasi, termasuk Pak Pur ini generasi keempat. Pak Kiai Yutam. Di barep, nah ini Pak Pur ketemu. Monggo. Nah di belakang. Oh, iya. Iya. Itu ada direktur juga. Nggih. Tolong dikenalkan tadi bisnisnya. Arahnya Pak, nanti ini keluar ya, keluar ketemu pertigaan langsung kiri. Oh perempatan ya, perempatan kecil yang depannya kecil itu yang langsung kiri ketika jalan aspal itu kiri terus mengikuti aspal itu sampai tembus jalanan ya, jalan. Pokoknya logikanya ke arah sana terus ya, yang diikuti sampai ketemu jalan raya ini. Kutoarjo Kebumen. Nah nanti terus ketika jalan besar sudah nyebrang rel, ada rel kereta nanti ambil ke kanan. Setelah rel kereta ambil ke kanan ke arah Kutoarjo, Purworejo, lalu nanti dari Purworejo nyari yang ke arah Magelang, Bawen. Masuk tol. Nah kalau yang sini lebih Masalah ya. lagi, Bawen. Ya, makanya Bawen ada tol Bawen. Ini kalau udah masuk tol kan berasa nyampe Jakarta. Ya, karena sudah 9:07. Yang sholat sudah selesai. Kalau meninggal ini Oke, Sadra meninggal 14 November 1924. Udah lama. 100 tahun. Tahun ini 100 tahun. Iya, 100 tahun meninggalnya. 9 dan makamnya sana nanti lewatin kalau pulang. Yang ke 1,5 kilo. Bukan di luar. Oh. Ya, Pak Nuh, Mas Jadi kami pikir cukup untuk mampir kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk keterbukaan, pengamatan, perjumpaan dan juga siapan untuk nanti berjumpa dan bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Dan kami mau pamit untuk kami kembali ke Jakarta. Memenuhi permohonan tadi menurut tidak saya Wadah ini. wadah komunikasi dan pelayanan umat beragama. Ya Pak Guyuban sebenarnya. Baik.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan berkunjung ke tempat kami di GKJ Karangdoso. Mohon maaf dianggurni nih terus ini hanya dianggurkan, dan karena dirasa perjumpaan sekarang ini sudah cukup, kita mohon berkat supaya perjalanan Bapak Ibu sekalian sampai ke Jakarta dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk perjumpaan kami petang ini. Segala rencana, harapan, dan tujuan baik yang telah kami percakapkan, kami mohon berkat-Mu demi peran serta kami turut menjaga, melestarikan rumah besar Bhinneka Tunggal Ika sebagai rumah kebersamaan, rumah perlindungan bagi kami warga bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Terima kasih Engkau memberkati pelayanan dari wadah komunikasi lintas agama ini dengan segala program-program yang telah disepakati, direncanakan bersama-sama. Sekarang rombongan akan menempuh perjalanan menuju Jakarta. Mohon penyertaan-Mu, kendaraan yang ditumpangi menjadi wahana yang menenteramkan, yang menimbulkan kenyamanan kami menuju tujuan kami. Kami berdoa untuk Bapak Supir yang dipercaya untuk memimpin perjalanan ini, kiranya senantiasa berada di dalam naungan kasih sayang Tuhan yang menyelamatkan. Segala doa dan permohonan ini kami minta demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesus kami. Silakan matur nuwun pinanggih malih nggih. Terima kasih nggih. Matur nuwun. Matur nuwun nggih Pak pinanggih malih. Nggih matur nuwun nggih. Nggih. Sama-sama ya Pak. Terima kasih. Ya. Saya yang ini dari UKDW, kalau di Jakarta itu Pak Heri, tapi yang dari itu kakak kelas saya pergi. Dikaji. Makasih ya, Pak Ustaz. Bapak minta berkat. Amin. Bulan berkati perjalanan.